Jangan lupa klik tombol subscribe. Sebelum saya memulai video ini, saya selalu ingatkan kepada sahabat akses dimanapun Anda berada ketika melihat video ini, jangan di skip ya, lihatlah video ini secara utuh atau secara full. Karena apa? Ketika kalian men-skip video ini atau melihat video ini secara di skip atau dicepat-cepatkan ya, istilahnya seperti itu, kalian akan kehilangan informasi detail di dalamnya. Dan kali ini kita akan membahas apa nih? Kita akan membahas hal yang cukup penting, yaitu menjadi orang tua yang tegas tanpa membentak. Nah, sebagian milenial nih, orang tua milenial zaman sekarang itu mungkin memiliki memori tentang bentakan atau hukuman fisik di masa kecilnya dulu. Tak hanya di rumah. Dulu hukuman fisik itu kerap menjadi satu cara untuk mendisiplinkan anak-anak di sekolah, nyatanya seperti itu. Nah, beruntung nih hukuman fisik ini sekarang tak lagi populer, bahkan dikecam dalam pengasuhan zaman now. Namun, bentakan seringkali menjadi refleks ketika mendapati si kecil ini yang tidak bertindak itu sesuai dengan arahan dari orang tuanya. Nah, dengan mempelajari dan menerapkan autoritatif parenting, nah kita pun dapat mengurangi dorongan untuk membentak dan menghukum anak. Nah, hukuman fisik dan bentakan itu membuat anak ini ternyata tumbuh dengan rasa takut, alih-alih menimbulkan satu rasa hormat. Kebiasaan mengasuh anak dengan hukuman fisik dan bentakan ini nyatanya malah cenderung menimbulkan banyak ketakutan dalam diri anak. Ada satu psikolog atau satu nama orang penting yang menulis satu buah tulisan di The Danish Way of Parenting, itu mengemukakan bahwa ketegasan dan ketakutan pun merupakan dua hal yang berbeda. Dengan rasa takut anak tidak selalu tahu alasan nyata ia tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, hanya ingin terhindar dari pukulan maupun bentakan, dan mungkin si anak ini hanya ingin mengatakan hal yang ingin didengarkan oleh orang tua ya. Misalnya nih, ternyata si anak ini menjadi tertutup dan rentan berbohong. Efeknya seperti itu. Sementara nih, menurut satu orang psikolog ya, kalau nggak salah namanya si Najila Shihab. Ini adalah kakak dari Najwa Shihab ya. Nah, meski memicu kepatuhan sementara, anak-anak yang terbiasa menerima teriakan dan pukulan itu justru menjadi tak berdaya ketika keduanya tak ada. Jadi, terapkan gaya pengasuhan yang tegas, bukan keras. Lalu, bagaimana membuat anak ini mau patuh terhadap orang tua tanpa teriakan maupun hukuman? Jawabannya adalah mengasuhlah dengan rasa hormat. Yakni apa? Yakni dengan menerapkan pengasuhan yang berwibawa, atau biasa disebut dalam ilmu parenting ini autoritatif parenting. Nah, di beberapa bahasan ya, itu gaya pengasuhan ini menuntut dan mengeset standar yang cukup tinggi, namun juga responsif serta mendukung disiplin diri untuk anak. Autoritatif parenting ini bersifat demokratis, karena anak ini diberikan kesempatan untuk mempertanyakan aturan dan orang tua haruslah responsif memberikan penjelasannya. Nah, ini dengan begitu nih si anak ini memang dapat benar-benar menerapkan dan menghargai aturan. Berbagai trik yang bisa orang tua lakukan dalam menerapkan pengasuhan berwibawa ya, atau autoritatif parenting itu antara lain apa saja ya gitu ya. Nah, yang pertama bisa dengan memberikan anak kontrol terhadap situasi. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Bila ini bunda bilang, kamu mau pakai baju yang berwarna hijau atau kuning, mendeskripsikan hal yang dilihat misalnya. Nah, bunda melihat pasalnya tercecer nih dan belum dimasukkan ke kotaknya. Misalnya seperti itu, ketika si anak ini memberantakan pasal ya. Nah, mengapresiasi usaha anak meski belum selesai. Contohnya, sulit ya merapikan mainan yang berserakan, tapi tenang, bunda senang sekali kalau adik atau kakak ini mau merapikannya. Bisa juga dengan mendeskripsikan perasaan. Contohnya, bunda sedih deh kalau kakak ini pukul-pukul adik. Nah,
bicara yang tegas, bukan keras, yakni nada yang datar dan serius sambil menatap wajah serta mata si anak ini dalam-dalam. Pahami perkembangan anak. Lihatlah anak sebagai sosok yang tak bersalah dan berperilaku sesuai dengan perkembangannya. Dengan begitu, orang tua ini akan lebih mudah memaafkan ketika si anak ini berbuat kesalahan. Ketimbang menghukum anak, sebaiknya orang tua ini menunjukkan cara-cara melakukan sesuatu dengan benar nih. Itu akan lebih positif. Terlebih menurut metodologi pendidikan Montessori di rentang usia 0 sampai 3 tahun ini, itu nyatanya si anak belum bisa membedakan informasi dan kesan yang ia terima. Si anak ini masih belum bisa membedakan kesannya ini tergolong positif atau negatif. Menerapkan konsekuensi yang tepat ketika anak berbuat kesalahan, ini pun juga menjadi salah satu hal yang cukup penting. Misalnya nih, ketika anak melempar-lemparkan mainan, maka si anak ini harus memungut dan mengembalikannya terlebih dahulu sebelum mengambil jenis mainan yang lainnya. Membuat kesepakatan bersama anak mengenai aturan dan konsekuensinya itu pun juga menjadi satu hal yang sangat penting. Sebagai contoh nih, orang tua bisa menyampaikan aturan bahwa tujuan ke mall itu hanya untuk makan, bukan untuk membeli mainan, misalnya seperti itu. Kesepakatannya adalah bila anak minta dibelikan mainan, agenda jalan-jalan sudah aja deh. Nah, jika anak ternyata melanggar, jadi ya segera laksanakan konsekuensi tersebut. Jangan terus si bunda ini pergi ke salon gitu untuk membenarkan make up atau rambutnya. Nah, studi yang dikutip dari buku The Danish Way of Parenting ini menunjukkan anak-anak dari orang tua yang berwibawa itu akan menjadi lebih mandiri, diterima secara sosial, sukses dalam akademisnya, dan berperilaku baik. Mereka juga cenderung menghindar dari depresi. Karena apa ya? Karena si anak ini rata-rata mereka tidak terlibat pada perilaku antisosial nih, seperti kenakalan remaja atau penggunaan narkoba. Itu sangat-sangat penting sekali. Nah, jadi mungkin beberapa teori atau beberapa bahasan ini terlihat mudah, namun nyatanya sangat sulit untuk mengaplikasikannya, untuk menjadi satu orang tua yang tegas namun tanpa membentak. Tapi jangan khawatir, saat ini sudah ada satu solusi yang sangat-sangat luar biasa. Ada yang namanya homeschooling EBHS, di mana homeschooling EBHS ini sangat memberikan dukungan kepada orang tua yang ingin mengajarkan ke anaknya atau ingin anaknya ini berhasil, sukses, memiliki kepribadian yang baik, memiliki hal-hal atau minat dan bakat yang sesuai, memiliki minat dan bakat yang pada akhirnya bisa dikembangkan untuk kehidupan mereka. Di mana homeschooling EBHS ini mengedepankan sistem pendidikan minat dan bakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap orang tua ini untuk mendidik anak secara tegas, bukan secara keras, tanpa membentak, tanpa hukuman yang negatif, itu akan sangat-sangat didukung oleh homeschooling ini. Jadi buat ayah bunda yang mungkin masih terlihat cukup susah ya untuk membantu anaknya ini menemukan satu jati diri yang lebih baik lagi, atau mungkin masih sangat sulit untuk mengontrol emosinya, bisa dibantu oleh homeschooling EBHS ini untuk memberikan dukungan yang luar biasa bagaimana caranya menjadi millennial parents yang mungkin memiliki emosional yang stabil. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mengenai EBHS, sahabat akses, ayah bunda ini bisa melihat keterangan di deskripsi video ini. Tak lupa juga agar kalian tidak kehilangan informasi penting yang lainnya seputar video-video yang akan kita buat, atau mungkin nih dari ayah bunda dari sahabat akses ini memiliki keinginan untuk membahas beberapa hal yang bisa kita bahas di channel video ini, silahkan komen di bawah. Biar tidak ketinggalan informasi pula, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.